Sehingga sekalian, satu waktu di Tarim, di kotanya Habib Umar, ada seorang laki-laki yang mengakui tanah yang semua orang udah tahu tanah itu tuh punyanya keluarganya Habib Umar dan jatuh warisannya kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Surat tanahnya apa semuanya ada sama Habib Umar bin Hafid. Ada seorang bapak-bapak, dia ngakuin gitu, orang bapak udah tua gitu ya. Dia ngakuin bahwa tanah itu tuh sebenarnya punyanya dia dari bapaknya, warisan dari bapaknya. Dulunya memang punyanya kakeknya Habib Umar gitu, tapi udah dihadiahkan kepada bapaknya itu gitu. Jadi dia yang dapat warisan seharusnya gitu. Dia berkoar-koar di kampung tuh bahwa tanah itu adalah miliknya dia. Satu hari dan kabar itu sampai kepada Habib Umar dan kepada keluarga Habib Umar, yang menceritakan cerita ini adalah putra beliau Sayyid Salim. Sehingga sekalian, satu waktu si orang tadi ini datang mengetuk pintu ke rumah Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dibukakan sama Salim ini yang cerita nih. Dia bilang, satu hari ada yang ngetuk pintu rumah kami, saya buka, ternyata si bapak itu yang ngakuin bahwa rumah itu atau tanah itu adalah punyanya dia gitu, warisan dari bapaknya. Saya pun kemudian masuk ke dalam, saya kasih tahu abah saya. Dia bilang, Sayyidil Walid datamu, ada orang itu loh yang ngakuin tanah itu sebagai tanah dia. Marhaban, suruh masuk, buatkan air. Habib Umar pun menemui, dari mulai buka pintu senyumnya lebar, ya ahla wa sahla marhaba, silahkan masuk gitu kan. Duduk, didengarkan sama Habib Umar, marhaba marhaba. Senyumnya gak hilang, nih ngadepin orang yang ngakuin tanah itu adalah miliknya. Padahal suratnya sama Habib Umar, padahal semua orang tahu bahwa itu adalah milik keluarga mereka. Habib nemuinnya dengan senyum, senyum tuh emosi tingkat, kemampuan mengendalikan emosi tingkat langit keberapa nih ya? Di saat kita kemampuan mengendalikan emosinya tingkat sumur. Mereka langit, kita bukan cuman bumi nih tapi sumur, kayaknya malah tambang minyak nih kayaknya nih kita nih. Bawah banget ya. Senyum aja Habib Umar, marhaba, marhaba. Baik, baik. Abis itu beliau kemudian masuk, ya, masuk keluar bawa surat tanah. Di saat Sayyid Salim yang cerita nih, putra beliau, mulai nyuguhin minuman, teh dan kue-kue kecil gitu kepada orang tersebut. Jadi Sayyid Salim dengerin tuh perbincangan ayahnya yang sudah bawa surat tanah itu kepada orang tadi ini. Salim pikir abahnya bakal nunjukin, tapi Pak, ini surat tanahnya ada nama saya di situ, nama bapak saya di situ, gitu kan? Sebagai warisan untuk keluarga kami. Dikirain mau kayak gitu. Dikirain mau yang kamu sebut sebagai klarifikasi. Ternyata begitu nyampe kepada beliau, beliau serahkan surat tanah itu. Mohon maaf Pak, selama ini surat tanahnya ada pada kami. Jika ternyata tanah itu adalah milik keluargamu, milikmu dari ayahmu, maafkan kami, selama ini suratnya ada pada kami. Dan jika ternyata tanah itu sebenarnya adalah milik kami dari keluarga kami, maka dengan ini saya hadiahkan untukmu. Wal kadhiminal ghaidha, hamba-hamba yang mampu mengontrol emosi, kemampuan untuk yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, memberi kepada orang lain saat susah, saat senang, kemampuan untuk kadhiminal ghaidha, mengawal emosi, mengontrol emosi, wal afina anin nas, kriteria calon penghuni surga. Biar kita nih habis denger kayak begini nih mikir-mikir, adakah saya termasuk di antaranya?
kayaknya masih jauh kita untuk menjadi salah satu di antaranya. Wal afina anin nas. Hamba-hamba bertakwa, calon penghuni surga yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mampu mudah memaafkan kesalahan orang lain padanya. Maafinnya gampang. Maafinnya gampang. Dibikin marahnya susah, maafinnya gampang. Bagaimana denganmu?